Ayuhal mustami'in al-kiram Jami'atul Jum'ah Masjid Jami' Taqwa rahimakumullah. Masuk kita pada tanggal 3 di bulan Rajab 1446 Hijriah, bulan yang merupakan salah satu dari 4 bulan yang penuh kemuliaan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bersamaan dengan pada tanggal 3 Januari 2025 ini, kita senantiasa hendaklah meningkatkan takwa kita kepada Allah, untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan, meningkatkan iman dan ketakwaan kita dengan menjadikan bulan Rajab ini bulan yang betul-betul memantarkan kita pada barokah yang Allah berikan. Seperti dalam doa kita dalam mengisi indahnya bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berkah yang Allah berikan kepada kita di bulan Rajab, hendaklah senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan khatib mengajak untuk kita semua, mari tingkatkan ibadah kita kepada Allah, terutama di bulan yang penuh kemuliaan ini, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita, agar kita meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di penghujung ayat ke-13 surat 49 Allah katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang tinggi tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah khatib mengajak untuk kita terus memperbanyak ibadah, baik ibadah dengan meningkatkan volume solat-solat sunnah, yang kita bisa menjadikan solat sebagai pembuka semua pintu ibadah yang lainnya. Karena kuncinya ibadah itu ada pada solat yang kita laksanakan. Di samping dengan solat yang kita niatnya untuk melaksanakan satu titah yang Allah berikan, agar dengan solat mencegah perbuatan keji dan munkar, sesuai yang Allah sampaikan pada ayat ke-45 surat ke-29, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Juga kita tingkatkan perbanyak ibadah puasa di bulan Rajab ini, karena dengan memperbanyak ibadah puasa kita dalam puasa sunnah, yang hakikatnya memperbekali diri kita untuk latihan bagaimana menghiasi indahnya ibadah di bulan Sya'ban pasca Rajab, sebagai tempat kita mempersiapkan diri menyambut sang tamu agung bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Maka makna Nabi katakan dalam hadisnya, Inna syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan bulan Ramadan bulan bagi umatku. Inilah di antara kemuliaan yang kita dapatkan, diutamakan kemuliaannya bulan Rajab, di mana juga di dalam bulan ini juga lah di mana perintah solat itu diturunkan, bukan sekedar ayat yang turun, tapi Allah memanggil sang kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka ketika itulah kita perbanyak rasa syukur kita pada Allah. Setelah ibadah salat kita tingkatkan, puasa kita tambah volumenya, dan terutama bagaimana rasa syukur tadi ketika kita bisa mengendalikan dunia ini menjadi orang yang kaya, orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, hingga ada kelebihan untuk berbagi dengan sesama. Itulah sedekah.
sedekah yang sepuncaknya kita laksanakan di bulan Sya'ban, terutama pada nantinya pada Rabiul Awal, laporan tahunan di tanggal 14 malam 15 bulan Sya'ban yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Berlatih kita di bulan Rajab, diawali dengan sholat, puncaknya dengan puasa Ramadan, hingga kita akhirnya meraih kemuliaan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditarik dengan tahun baru, sekalipun kita punya tahun baru Islam namanya bulan Muharram, namun kenyataannya dalam keseharian kita juga tidak luput dengan menjadikan bulan yang di tahun miladiah sebagai patokan dalam aktivitas keseharian. Maka tidak ada salahnya kita mengambil untuk hikmah kebaikan dari semuanya. Kita coba meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah di awal tahun 2025 ini juga. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran pada ayat ke-18 surat nomor 59, atau kita kenal dengan surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Shadaqallahul azim. Perlu jamaah ketahui, satu-satunya ayat di ayat ke-18 surat nomor 59 atau surat Al-Hasyr, dalam satu ayat serupa takwa, perintah ada fi'il amal di dalamnya 2 kali untuk kita bertakwa kepada Allah. Ada perintah di dalam ayat yang satu, ayat 2 seruan hanya pada ayat ke-18 surat 59 ini. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, takwalah engkau kepada Allah. Lihatlah masa lalumu, bekal untuk menghadapi masa yang akan datang. Bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kau lakukan. Ayat ini jelas. Tujuan kita berharap untuk bisa meraih kebahagiaan adalah bagaimana kita meraih keberuntungan. Nabi katakan dalam sabdanya, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabih." Siapa yang hari ini dia lebih baik dari hari yang kemarin, ialah orang yang beruntung. Kalau tahun ini kita jadikan tahun lalu sebagai barometer untuk kita mempersiapkan bagaimana tahun yang akan datang, tergantung dengan apa yang kita lakukan sekarang. Maka pernah kita dengar satu kata, tahun lalu adalah tahun kenangan atau masa lampau yang telah berlalu. Tahun sekarang adalah kenyataan, dan tahun yang akan datang adalah impian atau harapan. Bagaimana tahun yang lalu kita rasakan, bergantung apa yang kita dapatkan sekarang. Itulah hasil dari apa yang telah kita lakukan. Dan bagaimana keadaan yang akan datang kita dapatkan, bergantung pada apa yang akan kita lakukan sekarang. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari. Disinilah kata Nabi, "Ikmal ma syi'ta fa innaka majzirun bih." Lakukan apa yang kau ingin perbuat, pasti kau akan mendapatkan setimpal dengan apa yang kau dapat. Apa yang kita pahami dalam menghadapi indahnya bulan Rajab dan mengawali tahun 2025 sebagai barometer untuk kita ke depan lebih baik lagi? Karena ada satu yang terindah yang harus kita rasakan. Bagaimana ke depan yang pasti kita dapatkan adalah kematian. Dan kematian itu pasti datang pada setiap orang. Dan kematian yang terindah adalah bagaimana mati kita dalam kebaikan. Itu yang kita kenal dengan husnul khatimah. Tapi husnul khatimah akan merasa menyertai kita dalam setiap keadaan bila kita selalu istiqomah.
Maka hiduplah kita dengan ibadah, dan ibadah kita mengantarkan pada satu yang namanya istiqomah, agar kita bisa merasakan kebahagiaan akhir kehidupan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka apa yang kita harus tata? Jaga kebahagiaan, karena kebahagiaanlah kunci dari segala indahnya kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Orang akan merasakan dunia ini rasa seperti rasa surga. Dia akan merasakan rasanya surga bila ia merasakan hidup dunia ini penuh bahagia. Dan bukan cuma itu, kebahagiaan kita di dunia mengantarkan kita pada kebahagiaan di akhirat. Maka ketika kita merasakan kebahagiaan di akhirat pun sama seperti di dunia, kita bukan sekedar merasakan surga, tapi surga yang nyata kita dapatkan. Kuncinya cuma satu: jauhkan kita dari segala bentuk perbuatan dosa, jauhkan kita dari segala bentuk yang mengarahkan kita kepada api neraka. Maka inilah yang akan terasa indah hidup ini kalau kita ingat datangnya kematian suatu waktu dalam kehidupan. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran pada ayat ke-34 surat nomor ke-13 atau surat Ar-Ra'd ayat 34, Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum." Surat Al-A'raf maksud kami surat nomor ke-7 ayat ke-34, "Wa likulli ummatin ajal." Setiap umat itu datang padanya satu kematian. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang kematian itu pada mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada yang bisa menunda-nundanya, wala yastaqdimun, tidak ada pula seorang pun yang bisa memajukannya, walau sa'at, sekalipun hanya sesaat. Kalau kita dalami ayat ini, dan kalau kita mengerti hidup ini, maka pernah kami sampaikan melalui mimbar Jumat di mimbar ini juga, bagaimana pembuka pintu tasawuf, ilmu tasawuf yang kita kaji, bagaimana kita mengenal yang namanya syariat, ditingkatkan untuk mendapatkan indahnya dengan hakikat, tuan awal dari tarekat sampai puncaknya kita mendapatkan ma'rifat. Syariat, bagaimana kita melaksanakan ibadah ini dengan menjadikan hati kuncinya. Kemudian kita berkali dengan syariat tadi, bentuk yang kita lakukan dalam perbuatan ini, akhirnya kita bisa memperbaiki diri dan hati kita mengendalikan, dan sampai puncaknya mengenal jati diri pada tingkat makrifat. Maka dikatakanlah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang sudah mengenal diri, maka ia mengenal Tuhannya. Maka ketika kita tahu akan hidup ini, kata Allah dalam ayat ke-56 surat nomor 51, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka indahnya hidup ini kalau kita menyatakan dalam ibadah, dan ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah lillah, maka sampailah kita bahwa indahnya hidup ini ketika kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang Allah katakan dengan jadikan Quran sebagai pedoman, seperti Allah katakan pada Al-Quran surat nomor ke-17 ayat ke-82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan satu penawar dan membawa kasih sayang bagi orang yang beriman. Ternyata ibadah yang kita lakukan selama ini, sholat, puasa, haji, umrah, sedekah, dan segala kebaikan yang kita lakukan, belum menjadikan jaminan untuk kita merasakan indahnya surga. Karena yang menjadi jaminan kita masuk ke dalam surga adalah rahmatnya Allah semata. Maka bagaimana kita untuk saling mengingatkan di bulan Rajab ini, bulan yang dimana Allah merupakan satu keindahan dalam indahnya ibadah, yakni ibadah sholat. Jadikan segala ibadah kita mendatangkan rahmat Allah di dalamnya. Maka caranya tak lain adalah lakukan segala peribadatan lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadratul Muhtaramin rahimakumullah. Kalau sudah demikian, Rajab mengantarkan kita pada titik kemuliaan. Bulan yang di awal tahun 2025 ini mengawali kita untuk berlomba dalam berbuat kebaikan,
meningkat kita dalam segala bentuk keindahan dalam ridhonya Allah, mencapai rahmatnya, maka kita berharap dunia ini bahagia, akhirat nanti bahagia, tidak terhindar dari api neraka. Quran sebagai pegangan dan pedomannya, bukan cuma diri kita semata yang akan merasakan indahnya surga, bahkan keluarga kita, ayah ibu kita, pasangan kita, anak keturunan kita, dipertemukan satu keluarga kita semua di dalam surga. Ini ada Allah katakan dalam Al-Quran, di mana pada surat Ar-Ra'd ayat 23 atau 24, di mana Allah katakan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Surga adnin yang merupakan surga yang kita harapkan, karena di dalamnya ada 8 pintu surga yang masuk kepada surga manapun, termasuk surga Firdaus yang kita ketahui di ayat ke-107, 108 pada surat nomor ke-18 atau surat Al-Kahfi, di mana Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausin nuzula. Masuk kita ke dalam surga Firdaus dengan menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi ketika kita jadikan Quran dalam pedoman kehidupan kita, dan kita jadikan Quran sebagai petunjuk dalam segala ibadah kita, ternyata di ayat ke-23 surah Ar-Ra'd Allah katakan, surga adnin yadkhulunaha, orang-orang yang beriman yang beramal soleh masuk ke dalamnya, wa man sholaha, kata Allah. Dan bukan dia semata masuk ke dalam surga, min abaihim, orang tua, ayah, ibunya ikut kepada mereka masuk ke dalam surga, wa azwajihim, pasangan mereka ikut ke dalam surga, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya ikut masuk ke dalam surga, wa man sholaha, bagi mereka-mereka yang beramal soleh, wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin, bahkan para malaikat sudah masuk dari segala pintu arah pintu surga manapun. Dengan tujuan apa? Di ayat ke-24 di mana Allah katakan, salamun, para malaikat mengucapkan selamat kepada orang-orang yang masuk surga bersama ayah, ibu, keluarga dan semuanya. Salamun alaikum bima sabartum, selamatlah kamu sekalian karena engkau sabar saat beribadah di dunia dengan penuh kemuliaan yang Allah berikan dengan rahmatnya. Semoga mudah-mudahan Jumat kali ini, Jumat pertama di bulan Rajab, menyongsong datangnya Sya'ban sampai puncaknya di bulan Ramadan, agar kita sampai pada kemenangan di bulan Syawal yang insya Allah sampai kita bulan yang penuh kemuliaan di Zulqa'dah, Zulhijjah, puncaknya di tahun baru Islam Muharram, kita penuh dalam kemuliaan, penuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bekali diri ini dengan berharap keluarga kita masuk ke dalam surga, mengawali diri kita dengan berbondong-bondong bersama dengan umat Islam lainnya agar beriman kepada Allah dengan ketakwaan, ingin meraih kasih sayang Allah dengan rahmatnya, maka orang-orang demikianlah yang mendapat jaminan surga di akhirat kelak.